Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang hebat, sebelum kita membahas materi tentang teknik pembuatan proposal dan laporan pertanggungjawaban, sedikit Ibu akan menyampaikan hasil riset dari seorang Thomas J. Stanley yang tertuang dalam bukunya Millionaire Mind. Menurutnya ada 10 kunci kesuksesan seseorang. Yang pertama, kejujuran. Kedua, disiplin. Ketiga, mudahnya berinteraksi dengan orang lain atau memperbanyak jaringan. Keempat, dukungan orang terdekat. Kelima, kerja keras. 6, kecintaan pada yang dikerjakan. Ketujuh, kepemimpinan. Kedelapan, kepribadian kompetitif. Kesembilan, hidup teratur. Dan 10, kemampuan menjual ide. Dari ke-10 faktor tersebut, ada 2 hal yang menarik untuk Ibu sampaikan, yaitu tentang membangun jaringan dan tentang kepemimpinan. Mengapa hal tersebut menarik? Nah, dengan kalian sekarang ikut LDKS, otomatis kalian sudah membuka pintu kesuksesan tentang kepemimpinan. Karena dari LDKS ini kalian ditempa untuk menjadi seorang pemimpin generasi mendatang. Kemudian juga dengan kalian ikut berorganisasi, kalian secara tidak langsung sudah membuka jaringan. Ada banyak keuntungan ketika kalian membuka jaringan. Dengan membuka jaringan tersebut, kalian akan menambah teman, kemudian menambah ide, kemudian akan mudah bekerja sama dengan satu sama lain. Anak-anakku yang hebat, mudah-mudahan dari uraian tersebut akan menjadi motivasi kalian untuk tetap semangat mengikuti acara LDKS ini. Anak-anakku yang hebat, ketika kalian masuk ke dalam sebuah organisasi, kalian harus terus meningkatkan kemampuan atau pengetahuan tentang keorganisasian tersebut. Di antaranya ada 2 hal yang harus kalian ketahui, yaitu tentang teknik pembuatan proposal dan teknik pembuatan laporan pertanggungjawaban. Nah, yang seperti apa teknik pembuatan proposal dan teknik pembuatan laporan pertanggungjawaban, kita lihat dari uraian berikut. Marilah kita lihat bagaimana teknik pembuatan proposal. Jadi, sebelum kita membahas tentang teknik pembuatan proposal, sedikit Ibu sampaikan, nanti ketika kalian terjun ke organisasi, kalian tidak akan terlepas dari yang namanya proposal. Jadi, kalau begitu apa yang dimaksud dengan proposal? Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Contoh, misalkan begini. Kalian ketika sudah ada di organisasi OSIS MTSN 5 Kuningan, kalian akan melakukan suatu kegiatan. Contoh suatu kegiatannya di sini, kalian akan melakukan kegiatan LDKS. Ketika akan melakukan kegiatan LDKS, kalian harus membuat dulu proposal. Nah, di dalam proposal tersebut ada rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Jadi rencana-rencana kegiatan tersebut dituangkan dalam bentuk rancangan kerja yang dinamakan proposal. Untuk selanjutnya, apa fungsi dan tujuan dari proposal tersebut? Yang pertama adalah sebagai landasan berpijak dalam proses pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, sebagai acuan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dari suatu kegiatan. Ketiga, untuk memperoleh suatu pengetahuan terhadap suatu kegiatan yang dilaksanakan. Keempat, memberikan kemudahan kepada penyelenggara. Jadi, ketika kalian sudah membuat proposal tersebut, nah, dalam proses pelaksanaan kegiatan, jadi terstruktur, terarah, karena landasan berpijak kegiatan tersebut sudah tertuang dalam proposal kegiatan, sehingga akan mempermudah untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang selanjutnya, apa saja isi dari proposal tersebut? Yang pertama, latar belakang kegiatan. Apa yang melatar belakangi kegiatan tersebut? Contoh, misalkan kalian pengurus OSIS akan mengadakan kegiatan LDKS.
alasan-alasan yang melatar belakangi kegiatan tersebut atau hal-hal yang melatar belakangi kegiatan tersebut itu dituangkan dalam latar belakang kegiatan. Hal-hal apa saja yang melatar belakangi perlu dilakukan kegiatan tersebut. Yang kedua, nama kegiatan, dicantumkan nama kegiatannya dalam proposal tersebut. Yang ketiga, tema kegiatan, apa tema kegiatannya. Yang keempat, landasan kegiatan. Jadi yang dimaksud dengan landasan kegiatan adalah hal-hal yang melandasi kegiatan tersebut. Misalkan kalian melakukan kegiatan LDKS ini, landasannya apa? Landasannya adalah kegiatan LDKS ini salah satu merupakan program OSIS MTSN 5 Kuningan. Yang selanjutnya tujuan kegiatan. Tujuan kegiatannya untuk apa? Misalkan LDKS sekarang ini, tujuannya untuk apa? Untuk mencetak pemimpin-pemimpin atau kader-kader yang berakhlakul karimah. Misalkan seperti itu contohnya. Yang selanjutnya sasaran kegiatan pelaksanaan. Kemudian peserta kegiatan juga harus dicantumkan, jumlah pesertanya berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa, dari kelas berapa saja harus dicantumkan. Kemudian waktu penyelenggaraan, kapan dilaksanakan kegiatan tersebut. Nah, kemudian materi dan jenis kegiatan. Jenis kegiatannya apa saja. Yang selanjutnya rencana anggaran. Kemudian sumber juga harus dicantumkan, sumber anggaran itu dari mana. Kemudian pengeluarannya harus dicantumkan. Dan yang terakhir penutup. Untuk selanjutnya kita beralih ke teknik pembuatan laporan pertanggungjawaban. Kapan pembuatan laporan pertanggungjawaban dibuat? Nah, laporan pertanggungjawaban dibuat ini biasanya di akhir masa kepengurusan. Laporan pertanggungjawaban dibuat untuk mempertanggungjawabkan program-program yang sudah dilakukan oleh pengurus OSIS tersebut. Tujuan dan fungsi laporan itu untuk apa? Yang pertama, sebagai pertanggungjawaban suatu kepengurusan atau kepanitiaan. Yang kedua, sebagai gambaran nyata seluruh kegiatan atau program kerja yang telah dilaksanakan. Ketiga, sebagai alat ukur untuk menentukan berhasil tidaknya suatu kepengurusan atau kepanitiaan. Yang keempat, untuk mengetahui data inventarisasi baik berupa barang maupun keuangan. Kelima, sebagai bahan evaluasi bagi kepengurusan berikutnya. Selanjutnya kita beralih kepada struktur atau komponen laporan. Apa saja isi dari komponen laporan pertanggungjawaban? Yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua adalah uraian laporan. Jadi di dalam uraian laporan itu dituangkan jenis-jenis kegiatan yang sudah dilakukan oleh pengurus organisasi tersebut. Yang selanjutnya adalah laporan keuangan, kemudian daftar inventaris, yang selanjutnya saran, penutup, dan yang terakhir lampiran. Anak-anakku yang hebat, demikianlah yang Ibu bisa sampaikan. Semoga kalian tetap semangat dan terus berjuang untuk bisa meningkatkan kompetensi diri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.